Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid As-Sakinah Ustaz Bahrain, yang kita hormati bersama semua jajaran pengurus Masjid As-Sakinah dan segenap jamaah Masjid As-Sakinah, jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah dan warga Geria Sakinah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih mendapat kesempatan untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk mengkaji ilmu keagamaan, dan kita niatkan setiap pertemuan untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim, dan lebih banyak niat, maka insya Allah catatan pahalanya akan lebih banyak pula. Ta'addudun niyat tufidu ta'addudus thawab. Kita buka kajian pada Ahad subuh kali ini dengan bersama-sama baca suratul Fatihah, dengan harapan pula semoga saudara-saudara kita, khususnya warga Geria Sakinah, semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan hati, diberi rezeki yang berlimpah tapi berkah, atau rezeki yang bermanfaat bagi keluarga kita juga dan bagi orang lain juga. Ada hadininya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang sudah sampai bab 3, yaitu bab sabar. Ini gampang-gampang susah ya, karena sabar ini tidak kelihatan, tapi dalam perbuatan sangat nyata sekali. Sekali lagi, kalau dikatakan sabar, ya karena sabar itu sifat, kata sifat. Sabar itu akan terlihat dalam tingkah laku, sikap, dan perbuatan manusia. Kalau dibilang misalkan saya sudah sabar, itu baru di mulut, tapi di perbuatannya itulah buktinya. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab sabar menempati urutan ketiga. Sekilas tentang makna sabar ini secara bahasa berarti al-hubsu, artinya ngempet. Ngempet itu apa ya? Menahan, mencegah, ya pokoknya yang segala perbuatan yang memerlukan tenaga, pikiran untuk ibaratnya tidak terlampau dan tidak terlanjur. Nah, itu sabar secara bahasa. Tapi secara istilah, sebagian ulama ada yang mendefinisikan bahwa sabar itu menahan dari segala kesulitan dan menahan dari
konsisten untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sebagian ulama. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata perintah. Jadi sabar di sini mengandung kata perintah atau fi'il amr dalam bahasa Arab itu. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa shabiru. Jadi kalau dalam istilah kaidah fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Jadi setiap ada kata perintah dalam Al-Quran pada asalnya menunjukkan wajib, tapi tidak semua kata perintah mengandung kata wajib. Kadang untuk ilmu nadbi atau sunnah atau dan sebagainya. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa shabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, wa shabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu. Nah, ini menunjukkan perintah untuk sabar. Dalam hal apa? Dilanjutkan dengan ayat kedua surat yang selanjutnya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa shabiru itu di surat Al-Imran ayat 200. Dalam hal apa kita harus sabar? Wa qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum, dan kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi, dari rasa takut, wal ju'i, dan dari rasa lapar, wa naqsin minal amwali, dan sedikit dari harta benda, wal anfusi, dan jiwa, was samarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam hal ini bentuk kata sabarnya adalah sabiri, orang-orang yang sabar. Jadi kadang perintah sabar itu berbentuk kata perintah dan kadang berbentuk isim fa'il. Nah, dalam hal ini sabar dalam Al-Quran itu berjumlah kata sabar ya, berjumlah lebih dari 100. Kalau ulama ada yang menjumlahkan, menghitung itu sebanyak 101. Imam Ghazali lebih menyaring lagi kata sabar ini berjumlah 70 dengan kata perintah ya, kata perintahnya 70. Nah, di sini jelas bahwa segala yang terjadi dengan diri kita itu memang sengaja Allah memberikan ujian pada kita. Kalau Pak Tony tadi mudah-mudahan banyak rezeki, tapi di sini emang sengaja Allah kurangi. Dengan apa? Dengan penekanan wa naqsin minal amwali. Yang pertama minal khaufi, ketakutan. Takut apa? Ya takut apa saja. Wal ju'i, kelaparan. Nggak dapat makan, takut dan sebagainya. Wa naqsin minal amwali, dan sedikit dari harta, wal anfusi, dan jiwa, berarti meninggal, ada yang meninggal, was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Semua yang Allah timpakan kepada kita ujung-ujungnya harus disikapi dengan kesabaran. Ini baru permulaannya, disikapi dengan kesabaran. Kenapa? Karena ayat selanjutnya wa qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, ini balasan bagi orang yang sabar. Pahalanya sangat besar dan bighairi hisab, bisa tanpa hisab kalau memang dijalani dengan ikhlas sabarnya itu. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ini ayat selanjutnya.
memaafkan, kaitannya banyak sekali orang sabar itu. Sesungguhnya hal demikian itu adalah pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang ismil umur, yang teguh azam. Azam itu kan teguh, kuat pendirian. Kita lihat azam ya. Jadi prinsipnya kuat, cocok untuk profesinya. Jadi orang teguh akan mempertahankan sabar dan memaafkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini metode bagaimana untuk cara agar kita menghadapi kesulitan dunia. Dengan cara apa? Wasta'inu, minta tolonglah kalian bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan melakukan sholat. Ayat ini sering dibaca oleh sahabat. Kita sangat sering mendengarnya dan ternyata apa? Memang dianjurkan untuk sabar. Yang terakhir, firman Allah di kitab ini adalah wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Wah, ini sangat jelas. Memang sengaja kami uji, tapi nggak disebut ujiannya apa. Berarti ini umum. Kenapa? Saking banyaknya ujian. Karena masing-masing manusia beda-beda ujiannya. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui siapa yang betul-betul berjihad, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh. Dalam hal ini jihad tidak selalu dimaknai jihad fisabilillah ya. Jihad perang itu tidak. Secara luas maknanya adalah jihadun nafas, bisa jihad melawan nafsu. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar. Nah, itu ayat-ayat. Wal ayat, dan ayat-ayat fil amri bis-sabri, dalam hal perintah sabar, wa bayani fadlihi, dan keterangan tentang keutamaannya itu katsiratun, sangat banyak, ma'rufatun, dan sudah dikenal. Jadi ini hanya beberapa ayat di kitab ini, padahal kalau disebutin ada 100. Contohnya apa? Wasbir kama sabara ulul azmi. Kita diperintahkan sabar seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu kalau di pelajaran anak-anak sekolah dasar itu disingkat MIMIN. Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nuh. Kenapa kok disebut ulul azmi? Ya, karena tingkat kesabarannya sangat tinggi dan luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Bukan nabi yang lain tidak sabar, tapi tingkat ujian dan godaannya sangat besar ulul azmi ini. Satu contoh misalkan Nabi Ayub yang diuji dengan sakit selama 18 tahun. Menurut riwayat 18 tahun diuji sakit, dan sakitnya bukan seperti sakit orang biasa. Belatung itu sudah menempati seluruh badannya, dan kalau disentuh kulitnya itu bisa brodol, kepas. Itu udah sakit paling parahnya, sampai tidak bisa melakukan apapun. Sholat hanya dalam hati, mengedipkan mata itu nggak bisa. Itu ujian. Dan ternyata nanti ada pembagian sabarnya nanti. Dan ternyata itu ujian paling rendah ternyata. Menghadapi musibah itu tingkat ujian paling rendah, paling tingginya nanti kita sebutkan adalah taat kepada Allah. Nah, prototipe atau gambaran atau tipe yang sabarnya super adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengalahkan. Bahkan pada saat orang-orang malakul jibal, Nabi Muhammad, saya timpakan ini batu, jangan. Saya timpakan ini gunung, gak usah. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, apa kata Nabi? Kata Nabi, asallahu an yukhrija min aslamihim man ya'budullaha
Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Kata Nabi, jangan. Mudah-mudahan Allah melahirkan atau mengeluarkan dari sulbi mereka itu orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ternyata betul. Hadis atau perkataan Nabi memang betul. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu orang alim dan salah satu termasuk orang yang teguh memegang ajaran Islam. Di tengah-tengah keluarganya yang menentang Nabi, Ikrimah bin Abi Jahal itu Muslim. Kemudian yang gak kurang lebihnya lagi untuk menentang Islam itu adalah Walid bin Mughirah yang mempunyai anak namanya Khalid, sehingga disebut Khalid bin Walid. Itu juga luar biasa dalam menentang Islam. Tapi Nabi tetap bersabar. Kemudian anaknya Abu Lahab namanya Durrah. Itu juga anak Durrah ini pernah suatu saat ada orang, Durrah, ayah kamu sudah dinas di dalam Al-Quran. Bapak kamu tidak akan masuk surga dan neraka selama-lamanya. Durrah itu juga tersinggung. Kemudian kata Nabi, masih ada orang yang menghina saudaraku di depan aku. Orang itu langsung sadar. Jadi bapak-bapak anak-anak, walaupun bapaknya Abu Lahab, tapi punya anak bernama Durrah yang teguh juga memegang ajaran Islam. Kemudian setelah ayat dilanjutkan dengan hadis wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim, dari Malik bin Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kita mengenal at-tahuru syatrul iman saja, padahal panjang. Hadisnya panjang. Lengkapnya adalah at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari pada iman. Kebersihan fisik, kebersihan rohani dan sebagainya. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan karena saking besar pahalanya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ya tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Wa subhanallah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah dan alhamdulillah itu keduanya tamla'ani, memenuhi ma bainas samawati wal ardh, apa-apa sesuatu yang antara langit dan bumi. Kalau dilupakan benda subhanallah dan alhamdulillah ini, niscaya akan sesak. Besarnya, saking besarnya itu akan memenuhi langit, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan, sebagai bukti bahwa kita dalam beragama dan beramal soleh itu perlu bukti. Wassabru diya'un, dan sabar itu seperti sinar atau kilat. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran itu bisa menjadi hujjah laka, yang berguna bagi engkau, aw 'alaika, dengan kalimat pendek aw 'alaika, maksudnya adalah bisa membuat celaka jika kita tidak menjalankan apa-apa yang di dalam Al-Quran. Jadi hanya dengan kata-kata laka itu maknanya sangat panjang, artinya positif. Aw 'alaika, atau akan menjadi celaka. Padahal kalau arti asalnya laka itu yang milikmu, aw 'alaika,
Seperti itu. Baik, sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada pembagian tentang hukum sabar. Pertama, al-aslu fil amri al-wujub memang sudah pasti bahwa mutlak dan sebuah keniscayaan fi'il amar itu merupakan perintah. Jadi sabar perintah sehingga hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Cuma kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Sehingga pembagian hukum sabar itu pertama bisa kita kategorikan dengan sabar yang bersifat wajib. Itu yang pertama. Misalnya amar ma'ruf kayak gitu, nahi munkar itu wajib. Kemudian yang kedua adalah sabar yang dianjurkan. Seperti kalau bangun malam itu untuk melaksanakan tahajud misalkan, itu kita malas. Dan sabar di sini adalah menahan rasa malas, bukan mengikuti malas itu. Nah, di situ hakikat sabarnya di situ. Sehingga sabar di sini bersifat dianjurkan. Yang ketiga, sabar yang makruh. Ternyata ada sabar makruhnya. Jadi kalau kata orang sabar itu ada batasnya, nggak bisa sebetulnya. Kalau ada batasnya berarti dia nggak sabar lagi. Tapi secara untuk tidak mengatakan sabar itu ada batasnya, ternyata sabar ada yang harus, ada yang sunnah, ada yang makruh. Kalau makruh gimana? Dimakruhkan adalah sabar ketika ada perbuatan-perbuatan yang secara sunnah tidak sesuai. Kasarnya misalkan ada orang minum berdiri, terus kita sabar, bukan kayak gitu. Ya sabarnya adalah coba tegur, misalkan itu hal yang kecil. Ada sabar yang diharamkan, jadi nggak boleh sabar dalam hal ini. Contohnya apa? Contohnya jika ada yang ingin berbuat buruk kepada keluarga kita misalkan, atau kepada pasangan kita misalkan, kemudian padahal kita mampu untuk melindunginya, tapi kita diam di situ dengan dalih sabar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mempertahankan jiwa, harta, agama itu harus wajib. Jadi dalam hal ini ya nggak bisa sabar dalam hal ini. Mempertahankan diri dari gangguan orang lain yang membahayakan keluarga kita wajib kita untuk bertahan diri. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi sekali lagi dalam sabar dalam hal ini bukan pada tempatnya. Jadi bukan sabar kalau kayak gitu. Ada misalkan seseorang yang mencurigakan nyongkel jendela rumah kita, kemudian kita melihat itu, biarin aja, sabar. Itu bukan pada tempatnya. Makanya tidak sabar dalam hal itu. Kapan seseorang itu dikatakan sabar? Di sini ada hadis nomor 7. Ada hadis nomor 7. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Marron Nabiyyu, suatu hari Nabi lewat alam ro'atin, lewat di samping wanita yang tabki inda kubrin, yang menangis di samping kuburan. Faqala, kemudian Nabi berkata, ittaqillah wasbiri. Bu, sabar ya, bertakwalah kepada Allah,
bertakwamu dan sabarlah, kata Nabi itu. Faqalat, maka wanita itu menjawab, ilaika anni, udah sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sungguhnya engkau itu tidak merasakan dan tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Walam ta'rifhu, dan kau tidak tahu apa yang aku alami. Kata wanita seperti itu. Faqila laha, kemudian dikatakan padanya, innahu nabiyyun, itu nabi loh. Tapi nabinya sudah berlalu. Pada saat itu nggak tahu wanita itu kalau sebetulnya yang mengatakan ittaqi wasbiri itu adalah Nabi Muhammad SAW. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dari kuburan, wanita tersebut langsung menuju rumah Nabi. Falam tajid 'inda bawab, tapi tidak menemukan di pintu. Faqalat lam a'rifka. Kemudian setelah Nabi keluar, si wanita itu berkata, lam a'rifka, maaf, saya tidak tahu kalau tadi itu adalah engkau. Kemudian Nabi bersabda, innamas sabru 'inda sudbatil ula. Nah, kita karena keterbatasan kita hanya bisa tahu ternyata hadisnya panjang, tapi kita mengenalnya hanya innamas sabru 'inda sudbatil ula, hanya kata-kata itu saja. Innamas sabru, sungguh kesabaran itu 'inda sudbatil ula, pada kejadian pertama. Kalau bahasa musibah itu hantaman pertama. Di sini kasusnya dalam sebuah riwayat anak dari ibu tersebut meninggal. Nah, menurut hadis ini harusnya pada saat anaknya meninggal itulah kesabaran yang sesungguhnya. Pas mengetahui anaknya meninggal, sebagai tanda-tanda orang yang sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling tidak itu pertama kali yang diucapkan adalah inna lillahi, itu sudah menunjukkan kesabaran. Nah, cuman seiring berjalannya waktu ternyata ibu itu pada saat sudbatil ulanya nggak pernah seperti itu. Setelah diingatkan oleh Nabi baru dia sabar. Nah, ini pelajaran semua buat kita bahwa apa yang terjadi dengan kita, hal yang pertama adalah kita harus menyikapi dengan sabar. Kalau misalkan ada yang meninggal kemudian seperti wanita tadi tidak menerima, menangis, misalkan protes dan sebagainya, terlambat sebetulnya. Tapi daripada tidak mau memang harus sabar nanti. Nah, jadi as-sabru 'inda sudbatil ula. Terakhir, saking pentingnya sabar ini, saya menukil dari makalah dari Sayyidina Ali bahwa as-sabru minal iman. Jadi kesabaran itu adalah sebagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, diibaratkan sebagai kepala di badan. Jadi sabar itu kepalanya. Fa idza dhahaba as-sabru, jika kesabaran itu hilang atau kita tidak sabar, maka dhahaba iman, maka keimanan juga akan hilang juga. Dalam hal inilah Imam Ghazali membagi kesabaran itu menjadi yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, misalkan kita mengevaluasi diri kita aja. Pernah nggak kita segan atau enggan melakukan kewajiban? Enggak, saya nggak pernah. Saya selalu semangat. Jangan salah. Setelah kita ringan melakukan kewajiban, di situ masih ada ujian lagi. Sudah murnikah ibadah yang kita lakukan?
sudah murnikah ketaatan yang kita lakukan? Itu juga butuh kesabaran. Apakah yang kita lakukan itu supaya dilihat orang? Apa yang kita lakukan itu agar didengar orang? Itu juga perlu nahan untuk jangan sampai ibadah atau ketaatan yang kita lakukan tidak kata Allah. Jangan sampai oh saya semangat kenapa? Karena saya pengurus misalkan, itu motivasi, itu maksudnya. Tapi dalam prakteknya kesabaran untuk menahan, memamerkan, memperdengarkan aktivitas ketaatan kita itu juga perlu kesabaran. Itu ternyata yang paling susah. Karena dalam Al-Quran itu redaksinya bukan sabar, tapi fa'budhu wastabir li'ibadati. Memakai redaksi istabir, pakai to. Itu menunjukkan bahwa sabarnya tingkat tinggi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluargamu bis-sholati dengan sholat, wastabir, dan bersabarlah 'alaiha, melaksanakan sholat itu. Nah ternyata ini yang sangat susah untuk bersabar. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Itu mungkin bisa dalam tataran yang kesulitan ini agak lebih mudah. Tapi lihat-lihat dulu, apakah yang banyak orang kita terhindar dari maksiat, tapi kalau sendirian kita dengan mudahnya melakukan maksiat, itu juga memerlukan kesabaran. Tingkat nomor 2, tingkat yang paling bawah adalah bersabar menghadapi musibah. Nah ini ternyata tingkat yang paling rendah, tingkat menghadapi musibah. Ya sekali lagi kembali kepada ketahanan dan kekuatan iman masing-masing. Yang terakhir, buah dari kesabaran. Sangat banyak, kalau dijabarkan ada 20 keuntungan atau buah dari kesabaran ini. Tapi yang paling utama adalah innallaha ma'as-shabirin. Bahwa orang-orang sabar itu pasti bersama dengan Allah, dan hasilnya tidak akan mengecewakan. Sekali lagi, hasilnya tidak akan mengecewakan. Tapi prosesnya memang kadang kita perlu teman, perlu kawan untuk sharing atau berbagi. Itu dalam prosesnya. Karena terkadang kita tidak bisa menanggung beban itu sendiri. Tidak bisa kita menanggung. Itulah gunanya silaturahim, gunanya kumpul-kumpul. Untuk apa? Untuk saling berbagi dan sharing dengan saudara-saudara muslim kita yang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan sabar ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat menjadi petunjuk bagi kita semua, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan kita lebih bisa mempraktekkan sabar ini. Kesimpulannya adalah hukum dari sabar itu bisa wajib, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa juga sabar yang bukan pada tempatnya. Ini nggak boleh. Dan tingkat kesabaran ada 3: sabar dari ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dari menghadapi musibah. Oh, dan terakhir hadis tentang sabar dari Abi Yahya Syuhaib bin Sinan, dari Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir ini Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Luar biasa. Ajaban ini kalau dalam bahasa Indonesianya luar biasa.
Ajib li amril mu'min, bagi perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu, sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu semuanya baginya itu khairun, bernilai kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin lil mu'minin, dan hal itu tidak adalah bagi orang-orang mukmin. In asabat musarra syakara wa kana khairun lahu, kalau seorang mukmin itu ditimpa kesenangan maka syakar, maka dia bersyukur, maka khairan lahu, itu baik baginya. Tetapi wa in kana asabathu dharra, jika dia dikenai dharra atau musibah atau kesulitan hidup, sabar, maka dia bersikap sabar, maka khairan lahu, maka itu juga kebaikan baginya. Jika jadi orang mukmin ini, umatnya memang Muhammad ini semua bernilai kebaikan. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, itu baik. Tapi kalau ditimpa musibah atau kesempitan hidup, dia bersabar, itu juga baik. Kapan tidak baiknya? Tidak baiknya ya mafhum mukhalafahnya dibalik aja. Kalau dapat kesenangan dia nggak bersyukur, kalau dikenai musibah dia nggak bersabar, itu yang nggak baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.